Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Pemirsa, H-1 jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau lengang, begitupun di gerbang tol Cikampek Utama. Lalu bagaimana informasi selengkapnya terkait situasi terkini di gerbang tol Cikatama dan gerbang tol Kalikangkung? Sudah terhubung jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito dari gerbang tol Cikatama dan Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, sejak pagi hingga sore terpantau lengang di sana. Bagaimana dengan kondisi pada malam hari ini? Baik, selamat malam Reza dan juga pemirsa. Terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek tempat saya berdiri, pemirsa, ini adalah di depan gerbang Cikampek Utama, di mana ini adalah gerbang yang mengakomodir kendaraan dari arah Jabodetabek atau dari Jakarta menuju tol Trans Jawa, menuju ke Jateng, Jatim dan juga Jawa Barat. Di mana pemirsa, untuk kendaraan ini volumenya cenderung menurun begitu ya dibandingkan dengan puncak arus mudik kemarin yang pada jam yang sama saja ini ada antrean kepadatan. Namun pada hari ini bisa dikatakan ini ramai lancar, volume kendaraan berkurang dan landai atau lengang. Dengan kecepatan kendaraan mungkin ini 60 sampai 80 atau bahkan 100 km per jam saking lengangnya ya, begitu pemirsa. Dan tadi data per pukul 5 sore tadi untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta ada 5.000, sedangkan untuk kendaraan yang mengarah dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa ada sekitar lebih dari 31.000. Ini menandakan masih adanya euforia perjalanan mudik dari para pemudik dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Dan ruas tol Jakarta Cikampek ini sudah digunakan seluruhnya pemirsa setelah 2 rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga one way ini sudah dihentikan sejak kemarin dan pagi tadi, di mana artinya seluruh ruas ini sudah bisa digunakan kembali seperti semula. Bahkan gardu yang sebelumnya 26 gardu pembayaran tol ini juga sudah kembali seperti semula. Sebelumnya ada 26 untuk pembayaran menuju ke tol Trans Jawa. Dan selain itu pemirsa, untuk malam hari ini didominasi masih dengan kendaraan pribadi yang melintas dengan bis-bis pariwisata yang hanya 1-2 melintas begitu ya, setiap 30 hingga 1 jam begitu. Nah, untuk truk sumbu 3 pun atau lebih ini tidak terlihat karena masih adanya pemberlakuan pembatasan angkutan barang nanti hingga 8 April 2025. Nah pemirsa, saat ini pemerintah masih terus fokus, khususnya pihak Korlantas itu untuk fokus di dalam fungsi pengamanan lalu lintas pada arus balik. Ini seperti yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho saat usai menutup one way nasional pagi tadi di kilometer 71, menyebut bahwa fungsi atau fokus dari pengamanan lalu lintas saat ini di arus balik, di mana puncak prediksi arus balik ini sekitar tanggal 3 sampai 7 April. Dan Kakor Lantas juga menyebut bahwa telah membuat semacam strategi ataupun cara-cara jitu untuk mengurai kepadatan pada arus balik yang disampaikan usai melakukan penutupan one way, di mana strategi-strategi ini diharapkan mampu mengurai kepadatan pada arus balik nanti. Salah satunya adalah dengan memfungsikan jalur fungsional, yakni jalur tol Jakarta Cikampek 2 begitu, yang nanti akan difungsikan mulai 2 April untuk mengakomodir arus balik perjalanan pemudik dari arah Bandung menuju ke Jakarta, di mana mulai tanggal 2 April nanti berfungsi di jam 7 pagi sampai jam 5 sore nanti. Dan menariknya adalah pemirsa, ketika Anda melewati jalur tol Jakarta Cikampek 2, Anda tidak akan dikenai tarif tol alias gratis. Anda hanya akan dikenai tarif tol itu pada saat memasuki gerbang asal dan keluar ketika memasuki gerbang keluar pada jalur Sadang begitu pemirsa. Dan sementara data terbaru yang kami himpun ada lebih dari 1,65 juta kendaraan yang sudah melintas atau keluar meninggalkan Jakarta begitu, dan ini menyisakan 20-25% jika sesuai dengan prediksi 2,1 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta untuk mudik. Intinya pemirsa, hati-hati di jalan meskipun lengang, Anda harus tetap menjaga kecepatan begitu ketika melakukan perjalanan. Jangan lupa istirahat ketika sudah merasa kantuk atau lelah di rest area terdekat untuk menjaga keselamatan Anda dan juga keselamatan dari keluarga Anda. Dan juga jangan lupa untuk tidak berhenti di pinggir jalan untuk tidak membahayakan diri Anda atau membahayakan kendaraan lain. Kembali ke studio.
Baik, kita langsung beralih ke gerbang tol Kali Kangkung. Ica, bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda saat ini pada malam ini? Ya Reza dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk di gerbang tol Kali Kangkung, arus lalu lintas sejak pagi tadi hingga malam hari ini terpantau landai. Dari data tersendiri hingga sore hari ini tercatat ada 16.000 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang menuju gerbang tol Kali Kangkung. Sejak tadi pagi yang diberlakukan atau ditutup ya one way nasional maupun one way lokal mulai dari kilometer 429 Semarang ABC menuju ke arah Bawen di kilometer 442 dan sampai ke area tol di kilometer 459 Tinggir. Ini kendaraan yang melewati baik dari arah Jakarta menuju Semarang maupun sebaliknya dari Semarang ke Jakarta ini masih terpantau landai atau lengang, di mana ini meskipun masih ada kendaraan didominasi roda 4 dan bus pariwisata yang angkut para pemudik, namun jika dilihat dari data dari hari-hari sebelumnya pada puncak arus mudik pada tanggal 28 hingga 29 ini bisa kita bandingkan bahwa puncak arus mudik didominasi banyak kendaraan, volume kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung ini terjadi pada tanggal 28 Maret. Mengingat pada tanggal 28 Maret ini ada total sekitar 68.000 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Kemudian pada tanggal 29 Maret ini ada sekitar 62.000 kendaraan dan pada sore hari ini masih sekitar 16.000 kendaraan. Jadi jika dilihat dari data-data tersebut, maka puncak arus mudik untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri ini terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Dan informasi yang kami dapatkan terkait dengan persentase kenaikan volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari H-10 hingga H-3 Lebaran. Dari informasi yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang ini mengalami kenaikan sekitar 124%, di mana ini jika di volume kendaraannya ini sekitar 200 lebih ribu kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Hingga saat ini yang sudah tidak diberlakukannya lagi one way nasional, maka di gerbang tol Kali Kangkung ini sudah diberlakukan 2 jalur baik dari Jakarta ke Semarang maupun sebaliknya. Kemudian terkait dengan gate yang dibuka ini untuk dari arah Jakarta menuju Semarang ada sekitar 10 gate lebih. Demikian informasi dari gerbang tol Kali Kangkung, kembali kepada Anda Reza. Baik Ica dan juga Arbida, terima kasih atas laporannya teman-teman. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.